Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Ya, hari ini kita lagi podcast outdoor yang kedua kalinya. Hari ini telah hadir bintang tamu, yaitu Bapak Tapip Tamu SP Sarjana Pertanian. Beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolamongondo Selatan, dan kita podcast tepat berada di Kantor Pertanahan Bolamongondo Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak ya. Alhamdulillah. Ini saya sudah janji dengan Bapak itu hampir sebulan kalau tidak salah Pak. Iya. Baru akhirnya bisa podcast ini bersama tim teman-teman. Ya. Kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sahabat podcast Suara NATO, hari ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana sih proses masalah pertanahan yang ada di Bolamongondo Selatan, dari tingkat masyarakat, pembuatan sertifikat, kemudian fenomena yang terjadi di masyarakat terkait tanah maupun hibah, maupun ya bisa tanah milik pribadi, pemerintah ataupun swasta, akan dikupas bersama Bapak Tapip Tamu SP, Kepala Kantor Pertanahan Bolsel. Tak kenal maka tak sayang Pak. Ya. Pepatah mengatakan seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan Pak sedikit profil Bapak. Ya, nama saya sudah jelas, saya dikenal ya. Tapip Tamu SP. Saya selalu Kepala Kantor Pertanahan Bolamongondo Selatan sejak tahun 2018 setelah definitif. Awalnya sih kantor ini berdiri perwakilan tahun 2017. 2017 Pak ya? 2017 statusnya masih perwakilan. Ya. Dan pada bulan Juni 2018, tepatnya mungkin tanggal 8 waktu itu, SK Menteri Pertanahan keluar nomor 40 tahun 2018 bahwa pembentukan ada beberapa daerah di Indonesia ini termasuk Bolamongondo Selatan. Kita satu SK kemarin diterbitkan oleh Menteri ATR, termasuk Bolamongondo Selatan pada bulan Juni 2018. Juni 2018. Kalau tidak salah tanggal 8 Juni saya dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Bolamongondo Selatan. Kalau karir Bapak di Perjalanan pertanahan saya ini sejak hitungan 30 tahun lebih kemarin sudah banyak berpindah-pindah. Pindah-pindah kota Pak ya? Kantor dari Bolmong pindah Bitung kembali lagi ke Bolmong kira-kira 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, sekarang di Bolsel Pak ya. Oke. Nah ini Pak, saya tertarik dengan program unggulan dari Kementerian ATR dan BPN, Agraria Tata Ruang ya, dan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan catur tertib pertanahan. Itu bisa diceritakan Pak, itu kan program se-Indonesia kalau tidak salah. Kalau catur tertib pertanahan ini memang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 Pak ya? Seluruh Indonesia serentak. Seluruh Indonesia ya? Karena menuju pada catur tertib pertanahan itu memang seluruh Indonesia belum semua terpenuhi. Kalau di Bolsel? Sama, karena makanya kita harus ada penertiban kepemilikan. Ya. Terutama menyangkut kepemilikan tanah-tanah pribadi, ya. Menyangkut kepemilikan surat-surat menyurat, termasuk NJOP Pak ya. Itu yang perlu harus ditertibkan sehingga kepemilikannya jelas. Iya. Karena macam sekarang banyak terjadi, NJOP itu nama orang lain. Yang terjadi nih Pak ya. Sementara tanah penguasaan fisik orang lain. Makanya harus satu. Iya. Itu yang harus ditertibkan. Nah ini perlu ada kontribusi dari pemerintah daerah. Harusnya para camat, para desa, karena yang membuat daftar DHKP itu kan daftarnya kan dari desa. Berarti kolaborasi Pak di situ ya? Kolaborasi. Jadi memang kita harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan, kecamatan maupun desa. Sampai tingkat desa. Itu yang perlu. Nah, kalau di aturan undang-undang pertanahan itu Pak, ada penyebutan sertifikat atas tanah. Itu bisa dijelaskan bagaimana Pak itu sertifikat? Kenapa dia sertifikat atas tanah kepemilikan?
disebutkan sertifikat atas tanah itu karena yang kita berikan hak itu hanya kulit bumi, ya, kulit bumi, hak atas tanah. Hak atas tanah bukan tanaman. Maksudnya, bukan berarti tidak dengan penggunaan yang ada di dalamnya. Tanaman yang ada di atas tanah itu miliknya dia, ya miliknya dia. Ada batasnya kan? Ya. Batas di sebelah ada tanaman, orang lain punya. Ya. Nah, kita berikan hak sertifikat atas tanah, kenapa? Karena ketika tanah itu setelah dimanfaatkan kemudian di bawah tanah itu ada pertambangan misalnya. Ya. Misalnya ada pertambangan. Misalnya, ya. Nanti kan ada undang-undang yang mengatur di situ. Ya. Kita harus mengikhlaskan tanah itu. Walaupun itu milik pribadi. Walaupun harus kita ikhlaskan karena memang ada kandungan di bawah itu. Cuma untuk mungkin ada aturan, ada konsekuensi antara pemilik dengan daerah. Mungkin ganti untung ya istilahnya. Kira-kira ganti untung seperti itu. Jadi fungsi sosial tanah itu yang berlaku, Pak. Kalau fungsi sosial banyak, Pak. Bukan cuma masalah pertambangan. Misalnya satu bidang tanah didirikan satu gardu PLN misalnya. Ya. Kan harus dia ikhlaskan. Harus diikhlaskan. Termasuk untuk jalan juga. Termasuk pelebaran jalan. Ini menarik ini. Pelebaran ini kan pelebaran ini kan kepentingan umum. Iya, betul Pak. Harus merelakan. Harus merelakan ya. Persoalan ganti untung itu tergantung dari pemerintah daerah, aturan yang mengatur. Berarti ini bersentuhan dengan bagaimana program pembangunan yang ada di suatu daerah. Contoh di Bolsel, ada pelebaran tanah itu. Ketika ada pelebaran, katakanlah masyarakat yang mungkin kena akses jalan itu harus merelakan, Pak ya. Ya harus, karena kepentingan umum. Kepentingan umum. Jadi fungsi sosial tanah di situ. Itu fungsi sosial salah satu. Di UU PA itu diatur dalam pasal 6. Pasal 6 UU PA. Ya. Undang-Undang Pewagai nomor 5 tahun 60. Walaupun tanah itu bersertifikat, Pak. Walaupun. Karena sertifikat juga ini kan dia positif bertendensi negatif. Pak, positif bertendensi negatif. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Bisa dijelaskan? Seperti tadi. Sertifikat masih bisa digugat, masih bisa dibatalkan. Ketika ada, misalnya begini, tanah sudah bersertifikat ya. Ya. Tiba-tiba ada gugatan. Ya. Ada bersengketa misalnya. Ya. Ada putusan pengadilan, ada keputusan dari intern sendiri. Ya. Jadi misalnya ada gugatan. Ketika ada yang lebih menunjukkan bukti yang lebih otentik dari pertama yang diusulkan, bisa batal sertifikat. Batal demi hukum bisa dibatalkan, Pak ya. Mungkin lewat pengadilan, Pak ya. Pengadilan. Jadi itu konsekuensinya, Pak. Konsekuensinya. Ya. Nah, ini Pak fenomena yang terjadi di masyarakat. Saya rasa tidak hanya di Bolamongdo Selatan, bahkan di Indonesia itu ada di mana masih banyak tanah-tanah khususnya di daerah yang secara legalitas itu masih belum bersertifikat. Katakanlah masih ukuran desa. Nah, ini tanggapannya bagaimana itu, Pak? Memang di Bolsel ini begini ya, saya bisa ceritakan sejak saya berada di Bolsel ini sejak 2018 ya sampai dengan 2021 itu sertifikat yang sudah diterbitkan kurang lebih ada 20.000 lebih. 20.000 lebih? 20.000 lebih sertifikat yang sudah diterbitkan? Saya terbitkan di Bolamongdo Selatan. Itu pun ada melalui PTSL, ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap, ya. Ada redistribusi, ya. Ada lintas sektor, ya. Kemudian pengurusan rutin biasa. Dari 20.000 itu, Pak, mana yang paling banyak, Pak? Apa sertifikat pribadi, pemerintah atau swasta atau pribadi? Pribadi, Pak ya. Melalui PTSL. PTSL ya. Kemarin. Itu yang kami terbitkan sudah 20-an ribu lebih. 20-an ribu. Semuanya hak milik. Ya. Ada hak pakai, untuk tanah Pemda hak pakai. Ya. HGB karena perumahan di sini baru bisa ada satu perumahan tapi belum pengurusannya tidak belum sudah ada sertifikatnya tapi HGB ya hak guna bangunan. Ya. Nah ini Pak juga fenomena yang terjadi ketika ukuran desa itu secara administrasi di tingkat desa mungkin sah, tapi ketika mereka mungkin keperluan katakanlah untuk mengajukan kredit di bank
baru mereka mengurus sertifikat. Ini fenomena ini Pak terjadi juga di kantor pertanahan Itu Bolsel. yang banyak terjadi, bukan cuma di Bolsel. Bukan. Mungkin di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Jadi bukan keinginan, ada kesadaran bahwa tanah ini harus dilegalitaskan oleh pemilik. Kalau masyarakat banyak sekarang mengurus sertifikat karena ada kepentingan. Ada kepentingan saja. Ya. Ini ya, that's the point Pak. Ini yang perlu dicatat juga. Ambil kredit di bank. Ya. Karena di samping sertifikat itu kan menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Ya. Ada orang yang karena untuk supaya aman tanahnya dia sertifikat. Sertifikat ya. Sertifikat dia simpan. Ya. Nah, sertifikat juga ini kan mengandung nilai ekonomi. Iya. Misalnya dia gunakan untuk ambilan kredit misalnya. Yang penting kreditnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Nah, umumnya masyarakat mengurus sertifikat itu yang sejak saya prakteknya terjadi ya. Iya. Karena mengurus sertifikat biar cepat supaya dapat kredit di bank. Kira-kira seperti itu. Itu di Bolsel pun seperti Ya, itu Pak. makanya penyuluhan di kegiatan PTSR saya sampaikan ke Ya. masyarakat. Karena sertifikat ini nilai ekonomi ada, ya. Ya. Bapak ngambil modal misalnya 50 Ya. juta di bank. Ya manfaatkan benar. Ya. Sebaik-baiknya. Jangan keluar kredit, beli oto, beli HP, beli kursi. Nggak ada penghasilannya kan. Ya. Bulan depan bank datang sita tanahnya. Ya. Jadi pertanahan jadi berdosa malah. Jadi turut Ini- berdosa ini- karena ini. bukan turut serta. karena memberikan sertifikat pada masyarakat ini untuk lebih kesejahteraan. Betul. Nilai ekonomisnya itu ya tadi. Ekonomi kesejahteraan. Tapi dia salah manfaatkan. Makanya kemarin kami tahun 2021 ada kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan Pak. Pemberdayaan. Seperti apa itu Pak? Itu pemberdayaan kami merekrut 500 pelaku usaha 500 pelaku usaha di Bolsel Pak ya? Bolsel. Jadi kami mengarahkan bantuan kredit itu kami arahkan Itu pelaku usaha UMKM atau UMKM. UMKM ya? UMKM. Jadi macam contohnya misalnya diambil kredit menggunakan sertifikat toh. Ya. Misalnya 5 juta. Ya. Nah, dia pelaku usaha pembuatan abon misalnya. Ya. Dia beli misalnya ikan tuna 1 ekor misalnya 1 juta. Ya. Setelah beli sana 1 juta, dia buat abon. Setelah abon dia bikin per paket. Ya. Itu bisa berapa saset nanti? Ya. Kan menghasilkan lebih dari 1 juta. Kemudian dijual Pak ya? Ya, untungnya kan begitu. Ya. Nah, cuma mungkin keterlambatan kemarin itu karena legalitas daripada perusahaan ini belum ada legalitas. Belum ada legalitas. Persetujuan NU apa segala macam. Ya. Sehingga pemasarannya tidak bisa keluar. Hanya di lokalan. Kalau sudah ada legalitasnya sudah ada. Ya. Nomor- Mungkin tersertifikasi Balai POM, POM apa dan semua. secara badan hukumnya juga Pak ya. Pelaku usaha tersebut. Bisa dikeluarkan. Bisa, ya. pasaran keluar. Tapi kalau belum ada nggak berani jual keluar kan. Sayang juga Pak, cuman berputar di Yang lokal orang saja. anggap orang jual racun keluar ini. Ya itu benar Pak. Kira seperti itu. Tapi alhamdulillah berhasil kemarin. Berhasil ya. Berhasil. Nah, saya kembali tadi Pak, masih tertarik terkait dengan tanah yang masih berukuran desa di beberapa tempat, khususnya di Bolsel. Nah, fenomena yang terjadi juga, terjadi jual beli, tapi masih di ukuran itu. Itu konsekuensi hukum apa? Seperti apa Pak? Jadi begini. Katakanlah si A menjual tanah yang masih ukuran desa kepada si B. Jadi begini. Karena proses di Bola Mongondo Raya ini, kita prosesnya tanah negara semua. Tanah negara Pak ya? Tidak ada tanah pasini atau yang biasa disebut tanah milik adat. Tanah milik negara itu bukan milik negara menguasai, tapi ada pemilik Ya. tanah itu. Nah makanya penjualan itu kadang-kadang ada surat keterangan tanah, Ya. ada kart desa dari desa itu Dari desa. sendiri. Posisi desa sebagai apa Pak? Kalau proses Serahkan pemerintah menyetujui atau mengetahui saja Pak? mengetahui, Mengetahui ya. bukan menyetujui. Menyetujui ya di sini di pertanahan ya. Oke. Kalau menyetujui itu beda yang tanah sudah sertifikat dengan mana yang belum tuh. Ya, ya. Kalau itu jual beli di bawah tangan. Ya, betul. Surat keterangan ganti rugi garapan misalnya. Ya.
seperti itu. Biasa terjadi jual beli. Terjadi jual beli Pak ya? Jual beli walaupun belum bersertifikat, karena kepentingan, kebutuhan dia apa segala macam, dia menjual tanah itu. Nanti pembeli terakhir yang datang untuk mengurus sertifikat. Kira-kira begitu. Kalau secara sederhana, kira-kira bisa dijelaskan untuk pengurusan itu seperti apa sertifikat? Katakanlah milik pribadi Pak. Persyaratannya? Iya. Nah, persyaratannya cuma pertama fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Fotokopi pemilik ya. Ya. Kemudian fotokopi kartu keluarga. Kartu keluarga. Kemudian fotokopi SPPT buliat pajak. Ya. Kemudian bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu yang asli harus kita minta. Yang ukuran desa tadi itu. Surat keterangan. Surat keterangan ya. Penguasaan fisik. Ya. Dan lain-lain sebagainya harus kita minta asli, simpan di sini. Kita ganti dengan sertifikat asli. Jadi diwarka di sini itu 4 poin itu. Setelah lengkap berkas, kita buat SPS, surat perintah setor. Itu pembayarannya ada PNBP. Ya. Luasnya tergantung luas sama NJOP. Itu pembayarannya bisa dilakukan di kantor pos. Bisa berapa lama prosesnya itu Pak? Atau di bank. Kalau sesuai dengan SPOPP 38 hari. 38 hari Pak ya? Tapi tidak harus 38 Tidak hari. harus 38. Kalau memang berkasnya lengkap, tanah tidak bisa lebih cepat keluar. Bisa lebih cepat. Oke. Nah, kalau untuk tanah swasta, katakan untuk perusahaan. Kalau atau perusahaan HGU. biasa kan mohon HGB. HGB ya? Perusahaan. Kalau perusahaan nggak boleh hak milik. Ya. Kalau Di Bolsel sudah ada berapa banyak itu Pak? Sepanjang ini belum ada. Belum ada Pak ya? Belum ada di Bolsel. HGU yang ada. HGU ada? HGU ada. HGU yang di Tolotoyon itu. Tolotoyon ya, di desa Tolotoyon ya? Ada yang satu Panango tapi sudah dilepaskan. Iya, benar. Nah, ini yang sering terjadi di tingkatan masyarakat. Penjualan tanah, mungkin tidak semua masyarakat tahu terkait dengan NJOP, harga NJOP dan bukan NJOP. Itu bagaimana Pak? Nah ini ya, kalau penjualan tanah itu kan tergantung kebutuhan. Kebutuhan ya. Beda jadi kan tidak ada tanah cari uang, uang cari tanah beda. Aduh, gimana? Tanah Ya kan? cari uang dan uang cari tanah ini Kalau menarik uang ini. cari tanah itu agak mahal. Agak mahal. Tapi kalau tanah cari cari uang, uang murah. Nah kadang-kadang masyarakat tidak mengikuti NJOP. ya, Ada kalanya misalnya keluarga, Ya. jual beli antara keluarga, ya, tidak mengikuti berdasarkan NJOP. Tergantung kesepakatan negosiasi antara penjual dengan pembeli. ya. Kira-kira seperti itu. Beda dengan penjualan tanah Pemda. Kalau tanah Pemda itu menggunakan appraisal. Apresial ya. Harus menggunakan appraisal. Katakanlah Pemda mau membeli suatu tanah milik pribadi itu Melalui appraisal. pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu pun diatur juga dalam aturan undang-undang. Tanah di atas 5 hektar itu pengadaan tanah harus menggunakan panitia. Itu Pemda ya. Itu Pemda ya. Tapi kalau di bawah 5 hektar itu pengadaan tanah langsung. Oh begitu Pak ya. Langsung instansi itu yang membutuhkan langsung penjualan dengan pemilik, pelepasan. Kalau tanah sudah bersertifikat, pemilik melepaskan dulu. Melepaskan sertifikat hak miliknya, jadi sertifikat dilepaskan kembali ke tanah negara. Tanah negara. Karena sudah masuk aset Pemda itu Pak ya. Kemudian Pemda mohon lagi untuk sertifikat hak pakai. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sering terjadi juga Pak. Penjualan antar sesama masyarakat, tapi menjadi fenomena ketika ada masyarakat menjual tanah, tapi tanamannya tidak dijual. Akhirnya berpolemik sampai bisa ke proses hukum. Nah, ini yang berapa kali kami temukan di Bolsel ini ada itu. Tapi mungkin sekarang sudah ada. Mungkin dari tahun 70-an kemarin itu, karena masyarakat kan masih awam. Awam ya. Ada pohon kelapa dijual. Cuman kelapa. Tanahnya tidak. Tanahnya tidak. Bisa disertifikatkan tanahnya? Bisa sertifikat. Yang saya sertifikatkan tanah bukan kelapa. Oh gitu Pak ya. Kelapa kan tanaman kan sewaktu-waktu bisa musnah. Tapi tanah tidak pernah musnah. Iya. Yang kemarin kejadian di desa apa saya kurang tahu, lupa juga. Kira-kira penyuluhan. Gimana solusinya itu Pak? Ada dari sebagai Bapak di Kepala Kantor Pertanahan, ada fenomena begitu? Sampai sekarang saya belum temukan aturannya. Belum ya.
Kalau bagaimana orang jual tanaman, tanahnya tidak? Ini dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Atau tanah saja, tanamannya tidak? Nah itulah. Tapi kebanyakan tanah tidak dijual, tanamannya yang dijual. Tanamannya yang dijual. Tanahnya tidak. Aduh. Itu yang sering terjadi. Mungkin ada aturan untuk pelarangan barangkali itu tidak bisa terjadi. Iya, harusnya ada aturan yang mengatur itu Pak. Karena hanya jadi semacam disewakan saja itu Pak, Ya, tanaman itu. untuk katakanlah dia untuk produksi. Sewaktu-waktu tanah dia semua pakai, cabul yang ada kelapa dia bilang. Kan nggak masuk di akal. Kira seperti Iya. itu. Ya. Tapi di Bolsel hampir tidak ada Pak kasus seperti itu ya. Pernah ada terjadi. Pernah ada ya, terjadi ya. Tapi sudah ada pelarangan, tidak ada lagi, nggak boleh lagi. Ya. Bagaimana Pak dengan konflik tanah sengketa dan tanah budel ini Pak? Bisa diceritakan? Begini, kalau menyangkut tanah sengketa, tanah budel itu banyak terjadi di waris. Diwaris. Waris. Ya, menarik ini. Ini begini, misalnya ada kakak beradik ya, setelah Ya. sepeninggal orang tua, Ya. misalnya ada 7-6 orang, 6-7 orang. Ya. Masing-masing sudah berdomisili, tidak berdomisili di satu tempat yang sama. Iya. Ya, misalnya ya, contohnya ada 7 bersaudara misalnya ada di Bolsel, yang 5 ada di daerah lain, di provinsi lain, 2 orang ada di sini, 2 orang juga ini tidak sama-sama sejalan, 1 orang berjual tanpa sepengetahuan yang lain, saudara-saudara kandungnya, itu kan tidak boleh. Ya. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi Pak ya. Dia jual dengan sendiri, tidak melibatkan saudara kandungnya. Yang membeli sudah membeli dan sudah membuat sertifikat. Tiba-tiba datang ahli waris dari luar menuntut. Itu yang banyak terjadi. Itu bahaya Pak ya. Proses hukumnya berat itu. Itu arahnya ke pengadilan. Bisa-bisa Karena BPN pertanahan ini, orang pertanahan dihadirkan juga di situ Pak. itu bukan lagi urusan BPN. Oh ya. Karena BPN ini kan bukan lembaga pemutus satu perkara. Ya toh? Ya. Pemutus perkara ini pengadilan. Ya, siap. Walaupun BPN yang tukang bikin sertifikat, Ya. tapi BPN tidak berhak untuk membatalkan. Tetapi bisa, ada melalui Permen 999 Ya. bisa dibatalkan secara intern. Itu ada beberapa kriteria yang benar. Ya. Tanpa putusan pengadilan, kita bisa batalkan. Betul. Ini Pak, saya melihat kan pertanahan ini dia kan vertikal Pak, langsung ke kementerian. Tapi di Pemda itu di beberapa ada mungkin di bidang Pak ya, terkait dengan katakanlah di Bolsel ini ada dinas Perkimnya dan bidang pertanahan. Iya, ada bidang Tidak pertanahan. tumpang tindih seperti atau seperti apa Pak? Tidak, Mungkin bukan fungsi tumpang dan tindih. tugas. Tidak bertumpang tindih di bidang tugas, bukan. Karena di permukiman Ya. itu kan bukan mengeluarkan produk sertifikat, khususnya mengurus tanah-tanah Pemda, aset-aset Pemda, Oh ya. khusus milik tanah-tanah milik Pemda. Ya. Nah, itu bagiannya di situ. Tetap dia akan koordinasi juga nih dengan pihak BPN. Jadi walaupun ada kabit pertanahan di situ, tidak tumpang tindih dengan pekerjaan pertanahan. Pertanahan sendiri, kantor pertanahan sendiri. Nah, dia mengumpulkan semua data yuridis, data fisik, semua lengkap bawa di BPN. Oh gitu ya. Jadi kolaborasi tetap Pak ya, di BPN. Kita Oke. ukur buat sertifikat hak pakai tanah Pemda. Nah tadi Bapak menyinggung soal PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu spesifiknya seperti apa Pak itu? PTSL itu? PTSL ini kan program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat Pak ya? Pusat sejak tahun 2015, 17. Program pemerintah pusat itu pensertifikatan tanah gratis Ya. untuk masyarakat seluruh Indonesia serentak dilaksanakan. Ya. Untuk Bolsel 2022 ada target 2.650 2.650 sertifikat tanah gratis ya. gratis. Itu yang harus Untuk kami Bolsel ya? selesaikan di tahun 2022. Ya. Nah, alhamdulillah juga dari pihak pemerintah daerah memberikan bantuan Ya. dalam rangka 3 SK Menteri. 3 SK Menteri Pak ya? Menteri Dalam Negeri
Menteri ATR BPN dan Menteri Keuangan. Itu dianggarkan 350.000 per bidang. 350 per bidang. Jadi yang dianggarkan Pemda, yang kemarin saya MOU dengan Bupati, Ya. tanggal 3 kemarin, dia anggarkan di APBD 1.000 bidang. 1.000 bidang. Nanti sisanya di APBDP. Itu sasarannya tidak seluruh masyarakat, atau katakanlah orang-orang yang tidak mampu untuk mengurus sertifikat tanah itu Bagi desa gratis, yang ya? kena target itu. Target itu ya. Macam ini kan kita ada 5 desa. Gratis Pak ya. Gratis. Kalau untuk proses pembuatan milik pribadi berbiaya Pak, atau seperti apa? Kalau pribadi ada PNBP-nya. Ada BNPB, ada aturan mengatur itu Pak, tersendiri ya. Ada PNBP. Ya. Tapi kalau PTSL memang sudah dibiayai oleh pemerintah. Oke. Itu di 2020 tadi Pak ya. 2022 targetnya. Kalau tahun sebelumnya sudah berapa banyak Pak? Nah itu. Pembagian sertifikat secara Dari keseluruhan. tahun 2018 ada 5.000 bidang. 5.000 Pak ya, 2018. 2019 ada 3.000. 3.000. Baru 2020 5.000, tapi karena refocusing, Ya. ada karena COVID, Ya. ada pengurangan, Ya. sehingga menjadi 1.750. 1.700. Berarti sekitar 9.000 Pak ya. 9.000-an ya. Dan target di 2022 ini 2.650. 2.000-an Pak. 2.650. 2.650. Luar biasa Pak. Itu terkait masalah pekarangan maupun pertanian. Maupun pertanian Pak ya. Ya. Saya menyinggung sedikit terkait dengan tanah ulayat Pak, atau tanah Ya. ini mungkin baru terdengar di masyarakat. Itu seperti apa? Apakah kita memiliki itu Pak? Hak ulayat itu kan memang ada, tetapi di Pulau Mongolo ini belum berlaku. Belum ada. Karena tanah ulayat, pengertian tanah ulayat itu tanah milik kelompok, bukan pribadi. Dia sewaktu-waktu bisa berpindah-pindah. Oh gitu Pak ya. Bisa berpindah-pindah. Biasa di suku-suku itu berlaku. Kalau di Indonesia di mana Pak kira-kira itu tanah-tanah begitu? Daerah Dayak, Kalimantan, Ya. daerah Papua sana, Ya. nah, itu ada. Karena dia suku, antar suku. Antar suku. Jadi milik ulayat itu milik kelompok, milik Itu suku. milik suku. Itu disertifikasi atau seperti apa Pak? Tidak ya? Atau secara apa namanya? Karena Hukum positif. Misalnya kita sertifikat tanah itu pada waktu itu, kemudian dia berpindah. Nomoden Pak ya? Nah, itu. Ya berpindah-pindah Pak ya. Nah, jadi agak sulit untuk mau dianukan. Oh begitu Pak ya. Karena ulayat seperti itu. Ulayat ya. Kalau untuk yang hibah Pak? Hibah umumnya begini. Iya, kalau hibah itu kan tergantung pemberian orang. Itu perlu bersertifikat juga. Katakanlah hibah untuk ke salah satu Jadi pembangunan masjid atau katakanlah tanah pekuburan. Kalau hibah itu kan tergantung pemberi. Misalnya ada oknum yang memberikan hibah pada saudara kandung atau keluarga atau kepada siapa. Tergantung pemberi Pak. Pemberi yang dia berikan hibahnya ke siapa. Kemanfaatannya itu Pak ya. Ke siapa. Tidak tergantung. Tidak harus keluarga. Misalnya dia menghibahkan pada, misalnya tanah ini dia menghibahkan Tanah pekuburan katakanlah. tanah pekuburan atau buat rumah ibadah. Rumah ibadah. Masjid atau gereja. Tergantung pemberi kan. Menghibahkan. Supaya lebih aman disertifikatkan bisa. Ya. Kalau dia memberikan hibah tanah sudah bersertifikat, harus melalui akta. Akta ya, ya. Akta Karena ada notaris. juga kejadian-kejadian seperti itu Pak. Katakanlah bersaudara kasih hibah tapi saudara yang lain nggak tahu, dia digugat. Nah, itu. Pernah kejadian Pak. Saya pernah nonton di salah satu stasiun TV seperti itu Pak. Itu yang banyak terjadi. Sementara sudah ada bangunan rumah ibadah di situ. Itu. Nah, suku-suku kalau rumah ibadah. Tapi kalau pribadi, Ya, jangan kan rumah pribadi, rumah ibadah pun digugat. ya. Ya kan? Luar biasa Pak ya. Ketika Ini tidak fenomena. sesuai dengan aturan yang dilaksanakan, walaupun rumah ibadah dia gugat. Digugat Pak ya. Karena tidak sesuai dengan itu kan. Ya. Sangat disayangkan Pak. Nah, itulah terjadi banyak. Nah, ini terkait dengan sinergitas Pak. Sejauh ini seperti apa Pak antara kantor pertanahan Bolamondo Selatan dengan pemerintah daerah? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Kami menjalin hubungan kerjasama yang bagus. Ya. Kemarin di 2021 Ya. saya sudah terbitkan 58 sertifikat hak pakai Ya. tanah Pemda. Untuk 2022 ini
Informasi target kemarin yang mau diusulkan itu ada 100 Pak ya. 100 bidang 100 bidang. untuk hak pakai. Jadi kita akan laksanakan nanti tergantung pemberkasan yang masuk. Ya. Kemudian terkait dengan sumbangsi, apakah kantor pertanahan untuk di APBD Pak ini, untuk PAD itu seperti apa Pak? Ada Selama sepanjang 4 tahun kemarin ini Pemda belum menargetkan. belum menargetkan? Tidak menargetkan BPN, pemasukan BPN ke Pemda itu berapa? Belum ada Pak ya? Belum ada. Nah, kecuali BPHTB itu. BPHTB saja ya. BPHTB itu kan dikelola oleh Pemda. Tidak ada upaya untuk ke situ Pak, kan ini biar bagaimana Pak, kan untuk pengembangan daerah. Punya upaya juga, tergantung pemerintah daerah bagaimana untuk membangun kerjasama ini. Kalau memang kami ditargetkan untuk memasukkan misalnya berapa per tahun, Ya. kami akan laksanakan semampunya kita. Itulah maksudnya. Di momen-momen tertentu sering diajak diskusi Pak, diundang atau mungkin di DPRD, mungkin belum ada Pak ya. Sekarang upaya. saya meminta untuk DPR coba hearing. Di hearing Pak ya. Hearing BPN-nya. Nah, di sana kita ada berkolaborasi ya. Kolaborasi ya. Menyangkut Benar. masalah ya termasuk tadi itu tentu tentang catur tertib pertanahan, Ya. kepemilikan bidang-bidang tanah Bidang-bidang semuanya tanah. jelas. Betul. Dari pemilikan sertifikat maupun yang belum, termasuk NJOP, SPPT. Ya. Betul? Ini ya. Itu yang perlu kami terapkan di Bolsel ini. Ya. Yang rencananya akan ya mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Nah, ini perlu kita sampaikan ini kepada teman-teman di DPR, Boleh. DPRD khususnya ya, untuk bisa kolaborasi, mungkin diajak hearing teman-teman BPN. Di sana kita berbagi gimana berbagi ilmu ya. ilmu. Kita berpikir sama-sama untuk Bolsel ke depan. Untuk Bolsel itu yang paling penting. Dan sudah banyak untuk Bolsel itu Bolsel lagi. ke depan. Ya. Karena di sini kan tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ya, benar. Ini nanti tulus Pak untuk bagaimana membangun daerah ini. Membangun daerah ini harus sinergitas, ini harus dibangun. Dibangun, ya. Antara DPR, pemerintah daerah, dan pertanahan tentunya. Gimana menertibkan kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah semua. Sehingga tertib. Jadi program dari kementerian tadi tercapai ya. Ya, Catur tertib pertanahan. Ya, luar biasa. Closing statement Pak dari perbincangan kita. Mungkin ada pesan ini sampaikan Pak. Jadi begini, pesan saya selaku kepala kantor mengimbau pada masyarakat agar tanah-tanahnya segera dimohon untuk disertifikat. Mohon disertifikat. Bagi masyarakat yang kena PTSL, target PTSL, karena di Bolamur Selatan ini kurang lebih ada 81 desa. 81 ya. Tidak semua kecipratan soal PTSL. Desa-desa tertentu yang kena ini. Yang mendapatkan set gratis itu Pak ya. Jadi karena sertifikat juga ini ada nilai ekonominya, kami himbau pada masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya. Biayanya murah. Ya. Itu pesan untuk masyarakat Pak ya. Masih bisa dijangkau. Makanya saya sampaikan pada masyarakat jangan melalui calo. Langsung, itu yang paling penting. Langsung datang di kantor. Informasi semua jelas ada di sini. Jangan. Langsung datang ke kantor pertanahan. Langsung datang di kantor pertanahan. Jangan melalui tangan per tangan sehingga memakan biaya-biaya yang di luar. Setelah itu bilang lagi orang BPN minta duit sana mana. Tidak ada. Ini yang perlu kita hindari Pak. Ini jangan sampai terjadi. Tidak ada seperti itu. Semuanya loket. Pembayarannya bukan di sini. Bayarnya di bank atau di kantor pos. Tidak ada bayar. Jelas ya Pak ya. Jelas ya. Bayar sesuai dengan SPS, surat perintah setor. Ya, surat perintah setor ya. Luar biasa. Jadi itu closing statementnya Pak ya. Kemudian juga buat pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya, ini penting. Agar bisa dapat membantu untuk kegiatan PTSL. Karena ini program pemerintah pusat harus sama-sama kita laksanakan. Ya. Karena kegiatan ini dipantau oleh kepresidenan langsung. Ya. Kalau memang toh di desa itu biasa ada pungutan liar ya, pungli ya. BPN tidak masuk ke ranah wilayah itu.
Tapi saya sarankan pada kepala desa, buatlah perdes. Perdes. Kalau memang ada pungutan dari masyarakat, buatlah perdes. Ya. Ya kalau perdes kan mengamankan dari semua ini. Ya. Nah, makanya kemarin saya sampaikan ke Bupati, Pak Sekda, sehingga Pak Bupati menganggarkan 350.000 per bidang itu untuk biaya patok dan materai, kemudian honor para perangkat desa. Perangkat desa. Bukan orang BPN. Bukan orang BPN. Jadi menghindari pungli itu karena sudah dianggarkan itu. Luar biasa, Pak. Saya juga memohon pada pemerintah daerah supaya ada kerjasama kita mensukseskan untuk PTSL. PTSL. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Tapip Tamu, Sarjana Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan Bolsel. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Tapip. Luar biasa, closing statement beliau jelas bagaimana kepada masyarakat agar untuk kepengurusan sertifikat tanah itu silakan langsung datang ke kantor pertanahan. Jangan melalui calo-calo yang ada, karena tidak dibenarkan. Langsung datang ke kantor pertanahan, dan juga pesan beliau kepada pemerintah daerah untuk mensukseskan program PTSL itu, merupakan program pemerintah pusat. Sahabat podcast Suara NATO, saya Andrika Hasan undur diri bersama Pak Tapip Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.